Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan Buya, nama saya Faisal Nur Rahman. Asal saya dari Bandung. Kebetulan saya disabilitas dan didiagnosis PTSD dan anxiety juga. Izin bertanya, apakah membohongi diri sendiri itu dosa? Dan saya sering sekali membohongi orang tua bahwa keadaan saya baik-baik saja gitu. Karena saya ngekos juga gitu ya. Keadaan saya baik-baik saja karena untuk tidak mengkhawatirkan orang tua. Dan ketika saya didiagnosis sama psikiater untuk berobat ke psikiater pun respon orang sekitar cuman ikhlasin aja, itu mah udah takdir. Dan saya udah kayak muak gitu atas respon tersebut. Nah, gimana tanggapannya? Mungkin Buya bisa menjawab dengan perspektif yang lebih jelas lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Anda berhati mulia tidak ingin menjadikan ibundanya gundah dengan berbohong. Itu bohong yang diperkenankan tadi. Bohong yang diperkenankan. Sebab kalau ngomong aku bermenit, ibunya akan gelisah. Berarti Anda menutupi biar ibu tidak gelisah. Ini yang pertama. Dan memang hal-hal semacam itu banyak dilakukan. Dan kalau itu dikatakan sebuah dosa, wah ini akhirnya polos-polosan amat, akhirnya membuat orang gelisah. Sehingga ada jenis bohong yang kami sebutkan tadi untuk menjaga perasaan orang tua, ya, seperti itu. Dan bohongnya pun tidak ada yang dirugikan setelah itu. Kecuali nanti merugikan. Misalnya apa? Bukan untuk diri Anda. Ada orang bertanya, gimana kabarnya si Ahmad? Anda berkata, oh Ahmad baik-baik saja. Ini Anda kurang ajar. Kenapa? Wong orang itu bertanya pengen bantu Ahmad kok, gara-gara Anda bilang baik-baik lalu merugikan Ahmad. Tapi ini kan urusan diri Anda sendiri, karena Anda tahu ibunda Anda sangat mencintai Anda. Kemudian beliau bertanya gimana keadaanmu, Anda berkata baik-baik, Masya Allah, baik-baik. Dan baik-baik bisa saya baik-baik, imannya baik-baik, tidak berbohong juga kalau ditafsiri. Ada permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya pikiran, mental, jiwa, dan seterusnya. Itu sakit. Orang menasihati orang sabar juga benar dong sabar. Akan tapi yang diinginkan oleh orang itu bukan sekedar sabar. Bagaimana ingin menyelesaikan permasalahannya, itu kan. Ya, kalau orang yang tidak sakit gampang aja ngomong sabar, sabar. Tidak sakit, coba yang sakit. Bahkan dinasihati sabar pahalanya gede. Mungkin berkata, saya juga ngerti itu. Saya bukan perlu itu. Biasanya perlu penguat, bukan begitu sabar. Biasanya kalau dalam Al-Quran disebutkan banding, ada orang yang punya permasalahan lebih sebesar dari kamu. Tuh, dia penyakitnya lebih berat dari dirimu, tapi dia semangat untuk sembuh. Nah itu bisa saja. Bukan malah matahkan sabar, sabar. Ya, tahu sabar bagus dari dulu. Makanya katanya penanya tadi, muak saya dengan orang suruh sabar, sabar. Saya sudah sabar, bukan. Nah, bagi siapapun, hendaknya bisa memandang orang-orang seperti ini seperti orang sakit yang lainnya, yang perlu kalau kita mampu berikan urutan, membantu, atau paling tidak memberi motivasi untuk bangkit. Kalau ada orang meninggal dunia bilang sabar, sabar, ngerti sabar, bukan itu yang diinginkan, bukan suruh pakai sabar. Sabar itu adalah memang menyuruh orang sabar itu dengan sesuatu yang menjadikan dia sabar, bukan sekedar kalimat sabar. Kalimat sabar gak terlalu butuh dia. Misalnya ada seorang ibu, kemarin anaknya meninggal dunia umur 2 tahun, dia menangis. Kalau kita katakan sabar, sabar begitu, saya tidak perlu kalimat sabar. Tapi kita beri kabar gembira bahwasanya anakmu ahli surga, dia meninggal di masa kecil, dia langsung gitu. Kalau kita mendidik sampai gede belum tentu kita mampu, tapi sekarang menjadi ahli surga. Loh, kita fahamkan gini. Bukan sekalimat sabar bu, sabar bu, sabar bu. Enak dia dengan kalimat sabar-sabar. Dia tidak perlu kalimat sabar, tapi perlu. Maka saya sampaikan kepada Nanda ini yang bertanya, ada orang seperti dirimu tapi bisa bangkit kok. Bahkan ada lebih parah lagi.
Dan kadang kita itu dikirim oleh orang, oleh Allah, orang-orang yang luar biasa. Suatu ketika di saat kita diuji dengan sedikit sakit waktu itu, waktu kita ada kecelakaan, kita mikir akan milih satu pengobatan. Katanya kita ustadz, punya iman dan sebagainya, tapi ada keraguan. Ya keraguan, bingung dan sebagainya. Subhanallah, ada satu orang dari kota tersebut, dari negeri tersebut, pakai celana pendek. Rupanya dia pernah kerja di Indonesia. Ngelihat anak kita yang nemeni itu langsung orang Indonesia masuk ke kamar kita. Sakit apa? Sudah tenang, jangan khawatir. Saya itu sudah 5 kali operasi. Ajib. Kenapa dia dikirim oleh Allah? Ini loh, bekas nih, saya jantung, saya paru-paru. Jadi bekas jahitan-jahitan ini. Akhirnya kita mikir, ya Allah, masa kita kalah tawakalnya dengan orang ini? Sering kita perlu dikirim belajar ternyata dari yang kita lihat. Pernah dengar berita pesawat jatuh waktu itu? Pesawat jatuh. Pertama kali setelah pesawat jatuh kan kita kepikiran gara-gara menonton YouTube kan. Pertama kali kita naik pesawat dari Kertajati ke Surabaya. Itu kita naik itu gini, Allah, ingat. Cuman setelah itu dipikirin oleh Allah, ngelihat pramugari lewat ketawa-ketawa senyum, ajib. Masa iman kita kalah dengan beliau-beliau ini? Rupanya kita perlu melihat orang lain, itulah kita akan menjadi kuat. Sehingga jangan selamanya kita merasa saya paling terpuruk, kemudian saya bisa bangkit. Kemudian kita harus tahu bahwasanya tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali Allah beri sesuatu yang besar nanti kalau kita paham. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tapi ini bagi diri beliau. Cuman bagi siapapun melihat, kalau orang sakit, kita perlu bersama-sama mengangkat dia, sakit apapun, sakit koreng, sakit mental dan sebagainya, ayo kita bantu bersama-sama. Ini perlu, apalagi seperti beliau ini perlu dukungan, bukan saja dirinya saja, harus ada keterbukaan dengan yang lain. Dukungan bukan dengan moral, ada materi juga kalau perlu, kalau tidak punya. Silakan nanti bisa dikomunikasikan dengan teman-teman apa yang perlu pengobatan seperti apa. Kalau datang psikiaternya bisa membantu dan seterusnya. Yakin bisa sembuh, banyak kawan yang bisa membantu, jangan ragu. Ada orang punya penyakit lebih dari itu bisa sembuh, asalkan ada kemauan. Yang berikan sembuhan siapa? Allah ya? Yang berikan sembuhan adalah Allah, bisa sembuh. Dan sekarang kita sama-sama apa yang perlu dibantukan, nanti bisa tim ini, ditanya mau apa, psikiater mana yang datangi, sampai di mana pengobatannya. Jangan khawatir, tidak sendirian. Dan kami himbau kepada siapapun hari ini kepada siapapun, tolong Anda peduli dengan orang-orang yang punya penyakit tapi tidak terlihat. Kalau orang patah kaki kelihatan, ya enggak? Orang paru-paru batuknya kelihatan. Ada orang dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang punya permasalahan di mentalnya. Itu tidak terlihat. Kelihatannya adalah cantik-cantik saja, ganteng-ganteng saja, ternyata tidak stabil mentalnya. Dan ini perlu juga bantuan. Dan kita juga sedikit menyelami dunia ini, ternyata penyakit itu juga penyakit yang berat sekali bagi orang yang terjangkit, sehingga perlu disayang. Sehingga orang yang kena penyakit itu perlu disayangi seperti yang lainnya. Dan kami sampaikan kepada siapapun, Allah bersama orang-orang sakit seperti itu. Maka siapapun yang peduli dengan orang semacam ini, orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah akan berikan rahmat kepadanya, berikan kemudahan. Insya Allah nanti bisa, kalau ingin pengobatan selanjutnya bisa nanti dikomunikasi dengan tim nanti seperti apa, banyak nanti yang membantu. Baik, yang jelas beliaunya siap untuk berobat. Yang jadi masalah orang yang seperti ini biasanya susah diajak berobat, kan begitu ya? Oke. Nah, insya Allah siap, jangan khawatir. Baik, terima kasih Semangat. Bu ya atas Semangat, jawabannya ya. Semangat sembuh. Semangat. Tidak usah takut, Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih obat. Boleh nanti dilanjut di luar majelis, insya Allah.